Ya, Hobu Fefu, teman-teman di ONB atau Ononiha Bersatu. Terutama ini saya mengucapkan terima kasih kepada eh, Bapak Ketua, Bapak Mejaro, dan seluruh teman-teman yang Bapak-Bapak yang sudah menggagas program Ononiha Bersatu. Terutama saya berterima kasih banyak atas sudah terima Pak Ketua baju Ononiha Bersatu. Terima kasih banyak, dan ini untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Ononiha Bersatu. Kali ini jika bisa saya sarankan kepada Bapak Ketua dan teman-teman, karena Ononiha Bersatu tidak akan bisa berdiri tanpa tanpa kita harus bersama-sama untuk maju bersama-sama. Ada beberapa hal yang memang sebagai tantangan kita ke depan, yaitu yang berlalu ini adalah masa Orde Baru atau namanya masa era globalisasi, dan sekarang sudah berubah menjadi era digital. Tentu banyak hal yang harus kita siapkan tentang bagaimana kita menghadapi era digital ini. Era digital ini juga akan banyak hal yang membuat kalau kurang kita sangat memahami, mempergunakan, dan memanfaatkan era digital ini, maka itu akan bisa membangun kita juga, dan bahkan bisa juga merusak budaya-budaya kita, agama kita, bahkan usaha-usaha kita. Itu juga bisa merubah segala-galanya. Nah, di sini saya mendorong teman-teman untuk bergabung di ONB. Mari kita bersama-sama. Yang kita pikirkan adalah satu, adalah harus kita bisa membangun daerah kita sendiri. Nah, tentu dalam konsep ini saya menyarankan semua teman-teman kita harus, kalau mungkin teman-teman bertanya begini, bagaimana saya bisa membangun Nias? Bagaimana saya bisa membangun Kepulauan Nias yang kita cintai ini? Nah, teman-teman, ada beberapa hal ada 3 hal yang harus mungkin ya, dan ini yang sering saya lakukan. 3 hal untuk menjadi sukses itu adalah: satu, pertama, untuk menyukseskan Ononiha Bersatu ini adalah kita dulu punya kemauan. Mau. Kata mau ini adalah niat, keinginan. Ya. Kita ingin bangun dari era globalisasi menuju era digital. Ya kan? Kita mau merubah kebiasaan kita, usaha-usaha kita, terus bisnis kita, atau cara pola berpikir kita dari zaman era globalisasi ini menuju era digital. Nah, itu dulu yang harus kita garis bawahi, yaitu mau, ingin, niat hati. Nah, kedua, kita harus punya kemampuan. Ya,
kemampuan. Jadi saya rasa teman-teman dan sahabat saya dan orang-orang tua kami yang kami hormati, tokoh agama, tokoh budayawan, tokoh pendidikan, saya rasa kita harus punya kemampuan untuk membangun sebuah organisasi ini atau Ononia Bersatu. Mampu itu bukan berarti hanya mampunya saja, saya hanya mampu saja, hanya pada pribadi saya aja, bukan. Kemampuan itu adalah karena kebersamaan tadi, maka timbul namanya kemampuan bersama-sama. Ada yang mampu dalam bidang ekonomi, ada yang mampu dalam bidang pendidikan, ada yang mampu dalam bidang budaya, ada yang mampu dalam pariwisata, ada yang mampu dalam bidang apalagi hukum, apalagi ya. Jadi semua punya kemampuan. Kemampuan itu kita padu bersama-sama. Permasalahannya kebanyakan kita tidak boleh lagi wah saya nggak bisa bersama-sama si A, saya nggak bisa bersama si B, saya nggak bisa bersama si C. Karena konsep di ONB saya rasa kita harus membuat SOP yang standar operating prosedur yang sangat ketat sehingga itu menjadi panutan bagi kita. ONB menjadi panutan, menjadi tempat pengendali sebuah gagasan-gagasan yang terbaru yang menuju era digital ini. Nah, terus ketiganya adalah keberanian. Nah, berani ini bukan berarti berani unggal-unggalan, enggak. Berani itu bukan berani masuk jurang, bukan. Berani itu adalah kita harus punya keberanian menyampaikan ini loh kami, nah ini loh kita, ya. Jadi kan bukan kami, bukan kita juga ya. Jadi ini kita ONB, Ononia Bersatu. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa lemah, kita harus kuat, berani kita memutuskan segala sesuatu yang sifatnya demi kepentingan umum, demi kepentingan ONB itu sendiri. Nah, untuk itu saya mengajak teman-teman, ketika kita memesan satu baju, contoh baju ormas ini, memajukannya satu sederhana sekali, sangat sederhana. Kalau harga baju ini misalnya 95.000 atau 100.000, saya sarankan semuanya, semua yang bergabung di ONB harus bisa beli ini 200.000. Sisanya buat apa? Untuk kas ONB itu sendiri. Sehingga semua program ONB yang digagas oleh Pak Ketua dan kita semuanya, kita tuangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disiapkan oleh Ketua Umum kita. Untuk itu, saya rasa dengan kita bersama-sama, nah maka semuanya ini bisa terbangun. Tentu dalam pandemi saat ini, teman-teman sangat jangankan teman-teman, jangankan saudara-saudara, bahkan pengusaha besar pun sekarang bangkrut di mana-mana. Jadi krisis ini adalah bukan hanya krisis hanya kepada kepada sekelompok orang, tapi ini krisis total yang dialami oleh negara kita saat ini. Untuk itu, mari kita bangkit mulai dari sekarang dengan cara bagaimana kebersamaan tadi. Kebersamaan itu akan menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Saya pastikan itu bahwa kebersamaan itu adalah menghasilkan sesuatu yang goal, yang luar biasa dan tidak bisa ditaklukkan oleh orang lain atau organisasi-organisasi lain atau pengusaha-pengusaha lain.
Jadi tidak ada intervensi di dalamnya. Karena kenapa? Kita sudah bersatu. Nah, artinya kita mencoba membangun ini jangan hanya karena satu orang saja. Karena kalau dengan satu orang saja, kita tidak bisa memberikan pendapat dan gagasan kita. Keduanya kita tidak leluasan untuk memberikan satu apa namanya, kita tidak bisa menegur satu dengan yang lain nanti, karena apa namanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Emang kalau kita tidak ada sesuatu yang kita buat di dalam organisasi, terus kita memberikan sesuatu komentar yang apa namanya, yang oh begini, saya maunya begini, saya maunya begini, kita tidak bisa masuk ke dalam ranah itu, karena teman-teman pasti berharap, emang itu si A berbuat apa di ONB, apa yang sudah dia buat di ONB. Nah, jadi saya merasa bahwa ONB ini adalah satu cara kita untuk mencari sesuatu yang baik, untuk membangkitkan semangat teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini terpuruk dalam ekonomi. Nah, sekali lagi, 3 hal ini yang saya dorong pada teman-teman, yaitu kita mau dulu, kita punya kemauan dulu untuk membangun ONB, keduanya kita harus punya kemampuan, dan ketiga kita harus berani melakukan, dimulai dari sekarang. Ada satu, sering saya sampaikan ini di mana-mana, setiap kali saya bertanya kepada orang, pada sesama kita, sabar itu ada batasnya enggak? Tentu hampir orang mengatakan, ada yang mengatakan, ya ada batasnya dong sabar. Ada juga yang mengatakan, ya batas kesabaran itu tidak ada batasnya. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa sabar itu adalah titik, ya ini titik apa namanya itu, titik terakhir yang harus kita simpulkan ketika kita sudah tidak sabar lagi. Jadi diharapkan kepada kita semua itu, memang manusia itu harus sabar. Kalau sudah Anda tidak sabar, apa yang Anda harus lakukan? Pertanyaan. Kalau Anda tidak sabar menghadapi masalah, menghadapi semua permasalahan yang ada, apa yang Anda harus lakukan? Sejenak kita harus berpikir itu. Ini tugas bersama-sama. Tetapi saya tidak mengasih tugas. Intinya, kalau kita tidak sabar menghadapi segala sesuatu, dipaksa Anda harus bersabar. Dan memulailah hal-hal yang kecil, supaya pekerjaan yang besar bisa kita lakukan. Demikian dulu kebersamaan kita. Untuk motivasi yang saya berikan ini adalah hanya sebagai motivasi, supaya kita bisa bersama-sama, dan itu menjadi dasar kita juga untuk bisa bersama-sama di ONB. Nah, saya tambah untuk masalah bagaimana sih kita membangun suatu bisnis. Nah, nanti ini kita akan bahas di session berikutnya. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Ononia bersatu. Yahoo.